Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat pendengar Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini, di Sabtu 19 April 2025, untuk merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara-saudara kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ini nomor 693, bait yang pertama. Yesus datang atas sehabad Allah, ibadah atas hati. Jangan dan agama meneguh Allah, kataku adalah kata. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Duka cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kesedihan dan kesusahan hati. Penyebab duka cita adalah karena kehilangan apa yang kita sayangi, yang kita miliki, dan termasuk tidak terpenuhinya apa yang diinginkan hati. Karena itu duka cita bukan hanya tentang kehilangan seseorang yang kita sayangi. Dengan demikian duka cita juga adalah hal yang pernah dirasakan oleh setiap orang, baik itu karena kehilangan seseorang maupun karena kehilangan sesuatu atau tidak tercapainya apa yang diinginkan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa nantinya para murid akan berduka cita, tentu oleh karena kematiannya. Namun itu hanya sebentar. Nantinya Tuhan Yesus akan melihat mereka lagi dan hati mereka akan bergembira. Tentunya oleh karena kebangkitan Kristus dan kepenuhan Roh Kudus yang mengubah mereka menjadi penjala manusia yang berkarisma. Kedukaan bukanlah sesuatu yang menetap selamanya. Pekerjaan Allah yang sedang berlangsung akan mengubah keadaan menjadi sukacita. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, duka cita sesungguhnya adalah sebuah kondisi perasaan yang terguncang oleh karena hal yang terjadi. Dalam beberapa kasus, duka cita itu begitu teramat dalam hingga sulit untuk bangkit dan keluar untuk melanjutkan hidup sebagaimana seharusnya. Bahkan akhirnya ada yang kemudian mengakhiri hidupnya, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot yang berduka cita karena telah mengkhianati sang guru yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus. Sesungguhnya duka cita yang dialami Petrus pun tidaklah kurang dalam
dibandingkan yang dialami Yudas. Petrus sampai 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus, padahal sebelumnya ia mengatakan tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika mati sekalipun. Namun hanya karena pernyataan perempuan-perempuan di sekitar tempat persidangan Tuhan Yesus, ia tega menyangkal dan mengatakan ia tidak mengenal sang guru yang dikasihinya, dan bahkan itu terjadi dalam 3 kali. Namun dengan pertolongan Roh Kudus, Petrus dapat bangkit. Ia ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa ia harus menguatkan murid-murid Yesus yang lain, yang juga mengalami kedukaan dan ketakutan oleh karena kematian Kristus. Kedukaan, entah apapun sebabnya, pernah dan akan menimpa kita lagi. Namun berduka dalam Tuhan, dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan, dengan mengingat akan apa yang Tuhan firmankan, akan membuat kita mampu untuk bangkit. Dan kebangkitan kita dari rasa duka yang begitu dalam sekalipun akan membuat kita lebih berbahagia, membuat kita lebih tegar dalam menghadapi kesusahan lainnya, akan membuat kita bahkan mampu menjadi penolong dan penguat bagi mereka yang juga berduka. Karena itu, ingatlah bahwa dalam kedukaanmu saat ini atau saat nanti, Tuhan sedang bekerja untuk mengubahnya menjadi suatu yang menyukakan hatimu. Dan ingatlah juga apa yang Tuhan katakan hari ini. Ia berfirman, "Aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu." Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, bahkan dan terutama ketika kami dalam kedukaan, sehingga kami dituntun untuk bangkit dan percaya bahwa Engkau bekerja untuk mengubahnya menjadi kesukacitaan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.